paling akhir sendiri, kaki saya terjepit sama koper. Ada yang narik saya, itu keneknya yang narik saya. Kalau nggak ada yang narik, mungkin saya sudah ikut terbakar karena yang di belakang bis itu sudah keluar api. Jadi saya tuh langsung terkejut, wah tadi yang masuk kamar mandi itu siapa? Lagi pula pakaiannya tuh beda. Sumi yang temanku pakai kaos kuning, yang mendahului saya itu pakainya kaos pink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri. Seperti biasa dengan saya Gus Muhyiddin. Yang lagi penasaran video berikutnya, jangan lupa like dan subscribe biar kita tambah deket, tambah mesra. Makasih teman-teman udah support, udah ngasih saran, udah ngasih masukan di kolom komentar. Insya Allah kami akan selalu semangat bikin video mengundang narasumber yang mempunyai banyak kisah pengalaman mistis. Jadi setiap manusia itu pasti punya pengalaman masing-masing. Jadi kisah-kisah dari narasumber ini diambil dari kisah nyata, bukan untuk ditiru ya. Masalah kemarin pesugihan, tumbal, santet, jangan ditiru, itu perbuatan musyrik atau syirik. Oke, kali ini saya kedatangan tamu ya, namanya Kak Dewi. Kak Dewi ini mempunyai pengalaman cerita mati suri akibat kecelakaan bis. Kak Dewi ini juga pernah bekerja menjadi baby sister di negeri orang. Sering terjadi gangguan-gangguan makhluk gaib setelah kejadian mati suri ya. Jadi terlalu sensitif dengan bangsa alam gaib. Seperti apa kisah dan ceritanya? Tak usah lama-lama lagi, kita sapa Kakak Dewi. Kak. Alhamdulillah baik. Baik, makasih ya dia mau hadir di Lintang Misteri ya. Udah punya suami Kak? Udah. Udah lah, udah punya anak? Udah. Udah. Gimana sih Kak ceritanya kok bisa sampai mati suri ya? Dari awal ceritanya gimana? Itu kejadiannya pas saya habis dioperasi karena saya mengalami kecelakaan. Habis itu saya dioperasi karena jari tangan saya patah. Selepas dioperasi, saya tuh kan dimasukkan ke ruang perawatan setelah selesai operasi. Habis itu saya tuh melihat ada cahaya terang di atas, sama seperti kayak lampu senter. Selepas saya melihat cahaya itu, tiba-tiba saya tuh terbang ke atas. Setelah saya terbang ke atas, saya kan bingung, loh kenapa saya bisa terbang. Selepas itu saya terbang sampai ke atas pelan-pelan, nyampe di langit-langit rumah sakit itu. Saya menengok ke bawah. Begitu saya menengok ke bawah, saya lihat saya lagi, tapi saya lagi berbaring. Nah itu yang membuat saya tuh aneh, kok saya ada dua, yang satu terbang, yang satu tiduran. Nah selepas itu nggak lama sih kejadiannya. Selepas saya lihat saya masih tiduran itu, ada cahaya lagi. Dia tuh menarik saya yang di atas itu masuk lagi di saya yang lagi tidur di ranjang itu. Masuk raga ya. Masuk raga. Itu kejadian itu tahun berapa Kak? Berapa orang naik bis itu? Naik bis sih ya penuh, satu bis penuh. Itu saya naik bis ALS ya, lintas Sumatera. Nah bisnya itu menabrak mobil. Itu kemungkinan di jembatan kali ya. Mobilnya aja masuk ke sungai, dan semua yang di dalam mobil itu yang saya tabrak itu semuanya meninggal. Semuanya? Iya. Dan yang di dalam bis bersama dengan saya juga ada yang meninggal.
tapi saya nggak dikasih tahu secara langsung, mungkin takutnya kalau saya trauma. Trauma ya. Iya. Nah, nasibnya sopir juga meninggal Kak? Kalau sopir saya nggak tahu. Saya traumanya aja sampai sekarang. Begitu saya kalau mendengar suara apa petasan, apa suara apa, saya tuh masih ingat. Saya traumanya itu sampai sekarang. Karena bisnya waktu menabrak mobil itu suaranya tuh kenceng banget, saya petir yang kencang banget itu sih, jeder gitu. Saya tuh seminggu nggak bisa tidur, Mas. Saya merem aja kedengaran suara itu. Tiap kali saya merem, saya malah kedengaran suara itu. Jadi 1 minggu siang malam saya nggak bisa tidur. Posisi Kakak duduknya di mana pas waktu di bis ya? Saya di belakang, di paling belakang, tapi yang di sebelah kiri. Itu kan mungkin biasanya kalau supir itu kan banting setirnya ke kiri ya? Iya. Ya mungkin itu penyebabnya. Pas saya kecelakaan itu nggak terasa sakit sama sekali, luka-lukanya. Ini di sini juga bocor kepala saya. Bocor, jahit nggak? Jahit, tapi waktu kejadian itu nggak terasa sakit sama sekali, rasanya malah dingin. Di bagian tangan ada yang luka Kak? Ada. Ini? Oh iya, ini bekas operasi. Oh iya, itu jahitnya sampai bengkok ya? Iya. Itu patah atau sobek tuh Kak? Ini tuh tulangnya tuh tulangnya yang patah. Nah, ini kan harusnya kan habis dioperasi itu dikasih pen. Ya. Memang dikasih pen, tapi karena sayanya ketakutan, takut dioperasi lagi, baru seminggu pennya udah dicabut. Tapi harusnya berapa lama saya nggak tahu. Ini jarinya nanti boleh dipublikasi Kak? Boleh nggak? Iya, boleh nggak? Nggak usah ya. Nggak usah. Ini jarinya sampai bengkok nih teman-teman ya, bekas. Tapi itu kena besi mungkin ya Kak? Mungkin kejatuhan benda apa gitu. Tapi pas waktu kejadian nabrak itu Kakak masih ingat nggak lihat apa gitu, apa makhluk gaib atau gimana lihat nggak? Kalau kejadian pas kecelakaan sih nggak lihat apa-apa, nggak lihat makhluk gaib, nggak lihat apa. Cuman saya itu pingsannya berapa lama saya juga nggak tahu, karena begitu saya melek, semua orang yang di dalam bis itu sudah keluar semua menyelamatkan diri. Tapi Kakak keluar tuh? Saya keluar paling akhir sendiri, kaki saya terjepit sama koper. Ada yang narik saya, itu keneknya yang narik saya. Kalau nggak ada yang narik, mungkin saya sudah ikut terbakar, karena yang di belakang bis itu sudah keluar api. Itu termasuk teman-teman Kakak tuh yang meninggal? Ya penumpang yang lain. Kalau temenku ada yang tulangnya patah, ada yang temanku yang satunya lagi, dia tuh celananya robek sampai sini. Jadi dia tuh hampir telanjang, Mas. Temanku yang satu. Tapi selamat gak ya? Selamat. Saya sih selamat juga, tapi keadaannya ya gini, dengan jarinya yang patah. Itu yang selamat berapa orang Kak? Saya nggak dikasih tahu, mungkin karena takutnya kalau saya trauma, jadi saya nggak dikasih tahu. Kejadian itu viral nggak Kak beritanya? Masuk TV sih. Masuk TV? Iya. Tahunnya tapi lupa ya Kak? Tahunnya 2006-an. 2006 berarti udah lumayan lama ya? Iya. Itu masih belum punya suami Kak? Belum menikah. Belum menikah. Iya. Masih perawan ting-ting ya? Iya. Itu pas pengalaman jenengan kerja babysitter itu kejadiannya gimana Kak? Babysitter? Ya, saya nggak mau nyebutin tempatnya ya. Iya. Tapi kejadiannya itu tuh rumahnya sangat besar sekali, dia tuh punyanya orang Cina. Nah, saya tuh merawat nenek tua di dalam rumah itu. Yang nempetin cuma nenek tua itu, saya sama PRT 2, berarti 4 orang. Yeah. 4 orang ya. Kejadiannya ya aneh-aneh di sana tuh, aneh-aneh.
ada yang menyerupai teman saya. Tapi sebenarnya teman saya lagi tidur, tapi saya lihat lagi teman saya masuk ke kamar mandi. Ketika saya mau masuk ke kamar mandi, dia mendahului saya. Nah, begitu saya bangun dari ranjang, saya malah melihat teman saya itu lagi tidur di kasur, di lantai. Kita kan tidurnya satu kamar tuh, soalnya kalau tidurnya terpisah kita nggak berani, kita takut, jadi kita bersatu tidurnya itu bareng satu kamar. Itu kejadiannya pokoknya aneh. Apalagi ya di belakang kan ada halaman belakang itu ada pohon mangga banyak. Kalau malam, setiap malam pohon mangga ada suara pohon mangga jatuh, gedebuk gitu, sama jatuh di atap yang terbuat dari seng itu sih, kan suaranya kan berisik ya. Saya kan kalau malam habis makan malam, saya itu paling nonton TV, nemenin mamahnya itu nonton TV, berempat nonton TV bareng. Nah, halaman belakang tuh ada itu pohon mangga. Selalu suara mangga jatuh itu banyak, Mas. Tapi ketika pagi-pagi, saya kan senang asik mau ngambil mangga nih. Tapi ternyata saya cari nggak ada satupun mangga yang ada. Nggak ada, Kak? Nggak ada. Itu pas waktu makhluk gaib yang menyamar temennya jenengan itu waktu masuk kamar mandi ya? Iya, jadi saya tuh masih tiduran belum tidur, cuma tiduran aja. Posisi ranjang itu kan ranjang, tapi kan yang ada lemarinya di atas sama di kakinya itu ada lemarinya. Jadi posisi saya tuh nggak bisa lihat teman saya kalau lagi tidur. Saya baru bisa lihat teman saya kalau lagi duduk. Posisi teman saya tidurnya tuh di bawah. Nah, saya itu kebelet pipis. Saya mau pipis. Waktu saya mau pipis, lah teman saya itu Sumi, dia itu mendahului saya. Dia mendahului saya, nyalakan lampu, buka kamar mandi, lalu tutup, jebret, buka air keran. Udah lama banget. Saya nunggu sampai setengah jam ada. Saya penasaran, kok nggak keluar-keluar, kenapa? Oh, mungkin dia PAP kali, makanya lama. Saya tunggu lagi, setengah jam lagi ada, berarti kan udah 1 jam ya. Nah, saya nggak sabar, udah nggak kuat. Saya tuh ceritanya mau ketuk pintunya, cepetan gantian. Ternyata begitu saya bangun, saya duduk, saya tuh lihat teman saya si Sumi itu masih tidur. Jadi saya tuh langsung terkejut, wah tadi yang masuk kamar mandi itu siapa? Lagi pula pakaiannya tuh beda. Sumi yang temanku pakai kaos kuning, yang mendahului saya itu pakainya kaos pink. Tapi saya nungguin berjam-jam tuh saya nggak melihat Sumi itu keluar dari kamar mandi, enggak, Mas. Itu juga masih, pintu juga masih tertutup, lampu juga masih nyala. Nah, saya tuh pas kejadian itu saya semalaman saya nggak pipis, Mas. Saya nahan pipis tuh. Tahan berarti, Kak? Iya, sampai pagi. Tahan sampai pagi nanti penyakit kan, Kak? Saking takutnya. Ya, sakit takutnya. Iya. Tapi itu sebelumnya, berarti habis kejadian kecelakaan itu sering terjadi hal aneh berarti, Kak, ya? Iya, mungkin ya. Mungkin kayak gitu kali ya. Ya, barangkali Kakak tahu riwayat rumah itu besar banget, itu ada riwayat apa kok bisa ada kejadian makhluk astral ganggu situ ya? Kalau itu saya sih nggak tahu ya, tapi memang saya kalau lagi di suatu ruangan gitu, di ruangan yang paling depan itu kan yang punya dokter. Dokter itu kalau malam itu dia tuh buka praktek. Nah, tempat praktek itu kan ada yang dibagi dua, yang satu buat meriksa pasien, yang satu lagi buat pasien yang menunggu itu giliran. Nah, kalau malam buat apa? Buat praktek dokter. Nah, kalau siang nih saya tuh pernah
siang-siang di ruangan itu, saya tuh pengen istirahat, yang pengen merem sebentar aja tuh nggak bisa, padahal saya sendirian, tapi rasanya tuh saya tuh seperti ada banyak orang di sana. Nggak bisa saya merem semenit aja, nggak bisa, seperti ada yang itu, ada orang lain, padahal saya tuh sendirian di sana, bener-bener nggak bisa tidur. Ya itu bukan perasaan saya aja, tapi memang kayak gitu di tempat itu. Saya merasakannya di tempat itu, tapi ya di tempat-tempat itu tuh banyak lah yang saya rasakan. Ini di sini ada apa, di sini ada apa, itu banyak sekali. Itu pas waktu masuk kerja pertama itu selang berapa hari Kak? Terus setelah terjadi makhluk astral yang nyamar teman itu udah lama atau masih baru berapa minggu? Pertama saya sih nggak ngeh ya, biasa aja. Saya merasanya biasa aja, tapi mungkin mereka ingin memberitahu bahwa mereka itu ada, mungkin bahwa mereka itu eksistensi di sana. Jadi ya kayak gitu, supaya saya nggak sholat gitu kali ya, mungkin nggak gitu kali. Ya, pas sekarang masih bisa sensitif kan, ngerasa kalau sini ada, di mana tempat ada makhluk gaib ya, itu di rumah kadang kayak gitu nggak Kak? Ya kadang-kadang sih, tapi sebenarnya saya nggak mau, dan saya nggak pingin, nggak mau itu sampai semakin besar gitu. Saya nggak mau, saya pinginnya biasa aja. Kalau lebih tahu sekarang tinggalnya di mana Kak? Saya sih di rumah susun. Rumah susun ya biasanya terkenal angker ya, itu pasti ada penampakan, kadang-kadang lihat nggak Kak? Kalau melihat secara langsung memang enggak, tapi paling dari belakang. Saya kalau melihat secara langsung dari depan itu nggak pernah. Ya, saya juga pernah mendengar kalau makhluk kayak gitu itu nggak akan memperlihatkan dari depan, dia itu biasanya memperlihatkan dari belakangnya aja. Sama dia tuh menyerupai orang lain, misalkan teman atau siapa gitu. Tapi mungkin bisa yang mengganggu itu mungkin ada kelas-kelasnya mungkin ya. Misalkan kalau anak sekolah itu, anak sekolah kelas 1 pelajarannya begini, begitu juga dengan makhluk itu. Misalkan kita keimanannya lebih besar, mungkin yang mengganggu lebih besar gitu kali, mungkin aja. Pengalaman dari sebelum kecelakaan sama udah kecelakaan itu ada bedanya nggak Kak? Kalau sebelum menikah sih kayaknya saya enggak pernah ya, nggak pernah. Ya. Pernah dibawa ke orang pintar, kiai atau ustadz itu diriku sendiri tuh kenapa tuh, pernah nanya Pak? Enggak pernah. Tapi kadang-kadang sampai sekarang masih kadang rasa gitu di mana tempat itu pasti itu. Iya. Pernah punya pengalaman main di rumah teman terus ada rasa ini sini ada wujud ini pernah, sosoknya itu pernah ngerasa? Saya paling sih kerja di mana, habis itu kalau saya melewati ruangan itu tuh terasa hawanya itu beda, agak berat, agak panas gitu. Suasananya tuh beda Mas, kalau yang ada penghuninya sama yang enggak, itu suasananya tuh beda. Berarti udah ngerasain kalau di rumah di mana tempat auranya tuh beda berarti Kak ya? Iya, tapi yang saya ingin tahu itu semua orang bisa kayak gitu apa enggak, karena saya tuh pernah mendengar setiap orang itu katanya memang bisa merasakan kayak gitu. Bener nggak sih? Lihat cahayanya itu seterang apa Kak? Kayak cahaya matahari itu sih, tapi kan ya kayak cahaya matahari, ada kayak lampu senternya juga, tapi nggak sampai mata saya sakit, itu enggak. Cuman saya lihat aja ada cahaya terang di atas. Ya, terus tapi kakaknya nggak ngira kalau itu di alam gaib, itu nggak tahu? Saya nggak tahu. Tapi pas waktu lihat saya terus lihat badannya tidur di pas lihat kamar, cahaya
pas lihat cahaya saya tuh terbang. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya bisa terbang. Pas terbang ke atas di langit-langit rumah sakit itu, saya nengok ke bawah, saya lihat tubuh saya. Saya kan jadi heran ya, kenapa saya kok ada dua, yang satu di atas, yang satu tiduran gitu. Tapi selepas saya melihat tubuh saya itu ada cahaya lagi. Nah, cahaya itu tuh menarik saya, menyedot saya ke tubuh saya itu. Alhamdulillah berarti masih selamat ya Kak. Iya. Sampai sekarang masih diberi panjang umur, dia punya anak, dia punya suami. Semoga saya doakan sakinah mawaddah warahmah ya Kak ya. Amin. Inilah kisah dari Kak Dewi ya tentang pengalaman akibat kecelakaan di mati suri, terus banyak kejadian-kejadian aneh. Setiap manusia itu pasti punya rasa aura atau makhluk gaib itu pasti ada. Barangkali ada pesan Kak tentang kecelakaan ya, biar mereka bisa ambil hikmahnya dari jenengan. Iya, pesannya mungkin ya sebagai manusia itu kita tuh lebih baik melakukan ibadah ya, seperti sholat atau ngaji atau sholawat atau zikir apalah gitu, supaya kita nanti kalau meninggal dunia kita kan dikubur ya di dalam tanah ya, kan pasti di sana banyak binatang ya yang ngerubutin kita. Jadi kita tuh harus punya amalan supaya kita tuh di dalam kuburan sana tuh bisa terang atau enggak ada yang ngerubutin itu. Nah gitu. Tapi saya juga sendiri masih dalam tahap belajar sih untuk amalan yang supaya di dalam kuburan itu bisa terang, nggak ada yang ngerubutin. Itu saya masih belajar juga sih. Semoga video ini bisa diambil hikmahnya, diambil pelajaran kita semua ya. Makhluk gaib kecelakaan itu, makhluk gaib itu dimanapun tempat itu pasti hati-hatian. Kita juga punya wadah untuk bisa merasakan di mana sosoknya, di mana itu pasti ada. Yang penting kita yakin, yang penting jangan lupa sholat 5 waktu, banyakin istighfar, sholawat ya, biar selamat dunia dan akhirat. Yang namanya musibah, kecelakaan itu sudah garis takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman kakak tenang di alam sana ya Kak. Amin. Jangan sampai trauma lagi dong, semangat hidupnya itu kan. Kalau masa itu nggak bisa tuh kayaknya. Kalau dengar suara-suara tuh masih trauma. Ya aku sampai merinding kayak turut berduka cita, aku rasanya gimana ya kok merinding banget, soalnya kan rumah sampai mati suri gitu kan. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai sini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video berikutnya Lintang Misteri.